Max Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Saat ini banyak trader yang bingung, terutama dengan emas atau XAUUSD. Mau sell takut karena harga terus naik, sampai bikin ATH yang baru tiap minggunya. Tapi mau di-buy juga ragu karena levelnya masih atau sudah cukup tinggi. Nah, tapi sebetulnya jika Anda tahu cara mengelola emosi dan menetapkan parameter resiko yang tepat, volatilitas justru bisa jadi ladang profit. Di video kali ini, saya akan tunjukkan step by step bagaimana mindset dan risk management yang membuat teman-teman trader itu nyaman trading meski market sedang kacau. Jadi justru semakin volatil ya semakin cuan harusnya. Nah, gimana caranya? Let's dive in. Oke, traders, saya Syam dari Didimix Berjangka seperti biasa. Di video kali ini kita akan membahas dua elemen paling krusial ya, saat market super volatil, yaitu psikologis trading dan manajemen resiko. Jadi di video ini saya akan tunjukkan ke teman-teman beberapa hal yang penting banget, dan kalau kita pahami ini bisa menjadi senjata kita atau alat kita untuk cari cuan yang lebih optimal ketika market sedang volatil. Oke, yang pertama, kenapa emosi seperti fear and greed itu sering rusak performa? Yang kedua, bagaimana cara menetapkan risk parameter yang realistis? Dan yang ketiga, langkah-langkah praktis untuk langsung bisa teman-teman trader terapkan dalam tradingnya, khususnya di XAUUSD. Oke, kita mulai dari dampak fear and greed. Fear bikin kita hesitate untuk masuk ke market, atau bahkan buru-buru untuk cut loss ketika harga bergerak sedikit melawan, padahal sebenarnya masih dalam range atau masih dalam plan kita. Nah, greed ini memicu overtrade atau kadang kayak memindahkan SL terlalu jauh dan berharap profit yang lebih besar. Pada akhirnya, ini akan membuat kita trade by hope, dan kita itu tradingnya jadi di luar plan yang kita buat sebelumnya. Lalu, teknik pause and breathe. Oke, itu penting. Jadi, kita nggak harus selamanya lari ya di market itu. Ada saatnya kita harus cooling down dulu, saatnya mungkin kita harus pause dulu, kita take a deep breath, atau kita santai dulu, jangan terlalu terburu-buru. Dan yang selanjutnya, kita harus paham, begitu price action ekstrim, stop sejenak. Tutup chart mungkin 10-15 detik, tarik nafas dalam, reset mindset kita, cooling down dulu, setelah itu baru kita hajar lagi. Poin selanjutnya adalah gunakan timer atau alarm sebagai pengingat untuk break pendek atau sebelum eksekusi trade selanjutnya. Jangan terlalu terburu-buru. Dan poin selanjutnya adalah mindset probabilitas. Kita harus pahami itu ya. Nah, pahami setiap trade adalah salah satu spin dalam rencana jangka panjang. Oke, dan selanjutnya itu kita harus fokus pada edge, risk, reward, win rate, bukan hasil atau sekali trade. Kita tidak bisa mengatakan saya trade ini gagal hanya karena 2 kali, 3 kali kena stop loss. Perjalanan kita, karir kita sebagai seorang trader itu panjang, tidak ditentukan dari 1 kali trade aja. Oke, dan poin selanjutnya, journaling emosi. Kita harus mencatat pada trading journal kita, perasaan utama itu penting ya. Sebelum kita atau sesudah trade. Apakah ketika kita melakukan trade ini kita sedang dalam kondisi yang ragu, yakin, bahkan mungkin over confidence? Catat semuanya. Karena ketika kita punya jurnal, kita bisa review. Di akhir, saya ada loss beberapa kali. Dan di situ kan ada note, ada catatan. Oh, open posisi yang ini adalah ketika saya ragu. Yang ini adalah ketika saya overconfidence. Yang ini adalah ketika saya yakin. Semuanya bisa kita review, dan ketika kita menemukan masalahnya, artinya kita sudah satu langkah lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah review rutin. Oke, cari pola emosi negatif yang ketika kita trade itu mungkin pasti terasa ya, yang berulang-ulang juga untuk diatasi di sesi latihan selanjutnya. Jadi kita akan selalu melakukan upgrade. Sebelumnya saya tidak bisa mengontrol emosi, sekarang saya udah bisa lebih mengontrol. Sebelumnya problem saya adalah sering overconfidence, saya cari solusinya apa, dan selanjutnya harusnya kita udah bisa upgrade, udah bisa jadi lebih baik. Even cuma 1% doang pertumbuhannya, tapi 1% pertumbuhan itu lebih baik daripada kita tidak bertumbuh sama sekali. Nah, dengan menguasai keempat poin ini,
Saya yakin sobat trader itu akan jauh lebih tenang menghadapi market fluktuasi SAU yang sangat volatil. Bahkan mau marketnya mau ada NFP, perang dagang, ada suku bunga, ada konflik geopolitik segala macam. Apapun kondisi marketnya, saya yakin teman-teman itu akan jauh lebih tenang jika memahami hal ini. Oke? Jadi persiapan mental itu sebenarnya jadi kunci sebetulnya untuk jangka panjang, bukan 1-2 kali entry aja. Nah, di chapter kedua ini kita akan bahas yang namanya manajemen resiko. Jika sebelumnya kita sudah bahas tentang mindset dan psikologi trading, kita sekarang akan bahas manajemen resiko. Oke, gini. Prinsip position sizing itu sama ya seperti sebelumnya. Jadi kita harus tahu tuh resiko kita ambil trade itu berapa persen dari modal atau berapa yang harus kita batasi kerugiannya. Itu harus ada perhitungan di awal sebelum kita melakukan transaksi. Jadi gini. Resiko per trade sama dengan account balance dikali persentase resiko. Misal kita mau 1% dari $10.000, ya tinggal kita persentasekan. 1% dari $10.000 itu sama dengan $100. Jadi setiap trade yang kita lakukan, carilah momentum yang resikonya masuk ke hitung-hitungan atau toleransi kerugian kita. Dan ini akan jauh menambah kita lebih pede dan lebih tenang ketika melakukan transaksi di market. Dan selanjutnya, kita juga harus hitung yang namanya lot size. Oke, lot itu sebenarnya risk per trade. Nah, kalau kita rumusnya itu kurang lebih stop loss in pips kali value per pips. Jadi kita harus hitung dulu tuh. Kalau saya menggunakan lot sekian, jarak sekian pip, kalau stop lossnya sekian pips, itu berapa dolar. Kalau misalkan take profitnya sekian pips, itu berapa dolar. Dan ini udah bisa dihitung dari awal sebetulnya. Dan dengan kita tahu dari awal risk and reward-nya, kita akan jauh lebih tenang, kita akan jauh lebih bisa mengontrol emosi. Kita nggak akan panik ketika ada marketnya ada lonjakan harga, ada atau marketnya mungkin sideways seharian. Kita nggak akan panik dan kita akan jelas tindakan yang akan kita lakukan di marketnya. Nah, selanjutnya kita juga harus setting stop loss dan take profit. Banyak cara yang bisa kita gunakan. Di sini mungkin salah satu cara yang bisa kita gunakan itu bisa menggunakan Fibonacci. Contohnya, ketika kita mau enter ya, kita bisa gambar Fibonacci retracement-nya di swing terbarunya, baik itu high to low atau low to high-nya. Nah, misalkan dari contoh dari swing low ke swing high, artinya tren lagi naik ya. Nah, level utamanya kan yang penting itu cuman ada kurang lebih 3, ada 38.2, 50, dan 61.8. Nah, itu bisa menjadi level untuk kita tandai di awal. Lalu untuk stop loss-nya, kita bisa meletakkan sedikit di bawahnya. Contoh, dalam kondisi tren naik, kita tarik dari low to high, kita entry di 50 atau 61.8. Nah, stop loss-nya itu bisa ditempatkan di sedikit di bawah 61.8-nya. Jadi ketika tren naik, harga turun menyentuh 61.8, lalu kita ambil buy, stop loss pasangkan di bawah Fibonacci golden ratio-nya, di bawah 61.8-nya. Bisa dikasih jarak 5 sampai dengan 10 pips atau misalkan 20 pips dari 61.8 Fibonacci-nya untuk memberi ruang untuk noise. Karena kadang ada shadow yang lebih panjang sedikit dari levelnya. Nah, biasanya kan suka ada tuh kena stop loss duluan atau misalkan pending ordernya nggak kebuka. Nah, itu sebenarnya harusnya kita memberi ruang untuk yang namanya noise. Nah, kalau untuk misalkan take profitnya masih menggunakan Fibonacci yang sama di mapping yang sama. Contoh kita tadi tarik low dari high, ambil buy-nya itu kan di 61.8. Untuk take profit kan simple sebetulnya. Tempatkan aja take profitnya itu di 38.2 Fibonacci atau bahkan mungkin 23.6. Atau gunakan Fibonacci extension, ada level 127,2%. Atau 161%. Itu kan sebenarnya untuk target profit bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan price action-nya di bawah di bawah high sebelumnya, atau menggunakan Fibonacci yang sama gitu kan di level 38-nya untuk take profit, atau menggunakan Fibonacci extension. Banyak cara yang bisa kita gunakan. Nah, lalu yang keempat, yang selanjutnya adalah kita coba ambil contoh ya, misalkan gini. Swing low-nya itu kita anggap harga tahun-tahun yang lalu ya, di harga 1.900-an. Swing high-nya 1.950. Nah, kita kan tinggal tarik tuh dari 1.900 ke 1.950 untuk Fibonacci-nya. Atau dengan range-nya itu berarti rentangnya adalah 50 poin. Nah, level 61.8 itu let's say kita anggap 1.950 berarti tinggal dikurangin ya gitu kan. Atau kita bisa entry-nya itu di Fibonacci golden ratio-nya 0,0618 dikali 50. Dan untuk stop loss-nya itu bisa di 1915 karena itu di bawah Fibonacci golden ratio-nya kalau kita hitung-hitungannya. Nah,
Level 38.2 di Fibonacci itu kita bisa gunakan untuk jadi TP yang konservatif. Jadi kita juga nggak ngambil TP untuk terlalu panjang. Karena walaupun kita menggunakan Fibonacci, trade yang kita gunakan ini kan sebenarnya masih untuk range harian hitungannya. Bukan untuk swing trade. Atau misalkan mau gunakan Fibonacci extension juga boleh. Kita gunakan 127.2. Ya kurang lebih dapat di angka 1962, agak panjang sedikit gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah stop loss. Oke, jadi untuk setting SL dengan atau bahkan dengan TP sekalipun kita bisa gunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan pivot point. Nah, kalau untuk rumus dari pivot point teman-teman pasti udah tahu semua untuk menghitung pivot point. Bahkan sekarang udah ada pivot point yang berbentuk indikator. Jadi kita udah nggak perlu ngitung secara manual lagi. Misalkan kita ambil buy-nya itu adalah di bawah pivot point, kita bisa ambil buy dengan take profit di pivot point dan S1-nya di bawah S1-nya kasih jarak 5 sampai dengan 10 pip dari S1 itu untuk penempatan stop loss-nya. Kalau kita mau yang lebih simpel lagi. Ketika tadi kita menggunakan Fibonacci, kita ambil buy di 618, TP di 23.6. Sedangkan kalau kita menggunakan Fibonacci, kalau momentumnya adalah buy, jika harga saat itu ada di bawah pivot point dan belum menyentuh pivot point, kita bisa ambil buy dengan take profit di pivot point dan stop loss di bawah S1. Jika posisi buy kita itu masih berada di atas S1. Atau kalau misalkan kita mau lebih konservatif lagi, mau lebih kecil lagi kemungkinan untuk kena stop loss-nya, kita ambil buy-nya itu masih di atas S1 atau masih di area antara S1 dan pivot point dan stop loss-nya kita pasangkan di bawah S2. Kekurangannya apa? Kekurangannya stop loss-nya akan lebih jauh, tapi kelebihannya adalah resiko untuk kena SL duluan itu lebih kecil dibanding ketika kita pasang stop loss-nya itu benar-benar dibikin mepet di dekat S1-nya. Jadi untuk SL ini sebenarnya saya lebih concern itu masalah penempatan stop loss ya dibandingkan dengan take profit, karena ya contoh seperti tadi ketika kita mau sell misalkan ya, stop loss-nya itu kan kita bisa tempatkan di atas R1, kasih ruang juga untuk buffer ekstra ya, atau untuk noise lah, jangan terlalu dipas juga. Atau kalau harga saat itu udah lewat dari R1 dan kita posisinya mau sell take profit di pivot point dan stop loss bisa kita tempatkan di atas R2-nya, kasih jarak juga sama ya untuk ruang untuk noise-nya gitu. Dan kalau kita ambilnya posisi buy ya sebaliknya, kalau misalkan harga ada di bawah pivot point, kita ambil buy, take profit di pivot point, stop loss kita tempatkan di bawah S1. Tapi case-nya kalau misalkan harga saat itu sudah berada di bawah S1, maka kita bisa tetap ambil buy, TP di pivot point dan stop loss di bawah S2-nya berarti. Kasih jarak juga seperti biasa untuk ruang untuk noise gitu. Nah, kalau misalkan kita mau hitung-hitungan untuk risk management ini, ya contoh perhitungan lah kita di XAUUSD ya. Misalkan, let's say modalnya itu adalah $10.000. Resikonya yang mau kita ambil itu adalah 1% dari $10.000, yang mana $100 dalam sekali trade. Jadi kita tetapkan dulu untuk risknya. Nah, kalau kita lihat di gambar di pivot point ya, misalkan high-nya ada di 2000, low-nya 1980, close-nya di 1995, maka kurang lebih pivot point-nya itu ada di 1992. S1-nya misalkan 2 kali 1992, berarti kita dapat di misalkan 2000 dan selanjutnya. Untuk hitung-hitungan pivot, teman-teman ada rumusnya, dan kalau mau lebih simple, kita bisa gunakan pivot point yang sudah berbentuk indikator. Tapi cara menggunakannya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalkan harga di bawah pivot, kita bisa buy, stop loss-nya di bawah S1. Kalau harga di atas pivot saat itu, kita bisa sell TP-nya di pivot, stop loss-nya di atas R1. Nah, tips atau aturan tambahan nih, gini. Ini terkait dengan drawdown ya. Jadi maksimal drawdown harian itu kita harus tahu. Jadi maksimal drawdown harian itu berhenti trading jika rugi 3% dari modal. Jadi kalau per trade, kita maksimal risknya itu anggaplah kalau kita ambil yang 1% berarti $100. Nah, tapi kalau misalkan dalam sehari itu kan kita nggak selamanya cuma sekali doang entry-nya. Nah, yang dihitung adalah bukan berapa kali kita entry. Yang dihitung adalah persentase dari modal. Misalkan maksimal drawdown harian saya itu mau 3%. Berarti kalau modal saya $10.000, drawdown saya itu nggak boleh lebih dari $300 karena 3%-nya dari $10.000. Dan selanjutnya risk to reward rasio yang minimum. Pastikan teman-teman setup-nya itu minimal ya, jeleknya itu 1:1 lah. Idealnya 1:2. Bisa dapat risk to reward rasio lebih dari 1:2, misalkan 1:3, itu lebih bagus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita ada momentum, stop loss-nya jaraknya 10 poin, take profit-nya 20 poin, itu risk to reward rasio 1:2. Kalau risk to reward rasio 1:1 ya, kalau misalkan kita ambil buy, misalkan
take profitnya 10 poin, stop loss-nya juga 10 poin. Nah, itu 1:1. Kalau dapatnya 1:3 gimana? Lebih bagus. Tapi jarang momennya. Tapi kalau teman-teman dapat momen seperti itu, ya berarti itu bagus banget gitu. Karena kalau misalkan kita ambil trade yang risk to reward ratio-nya 1:3, artinya kalau kita ambil posisi mau buy atau sell, jarak ke stop loss-nya itu cuma sekitar 10 poin misalkan. Sedangkan untuk take profit-nya 30 poin. Nah, itu 1:3. Nah, cuman ya kita nggak perlu muluk-muluk ya. Dapat 1:1 udah bagus, dapat yang ideal 1:2 itu lebih bagus lagi. Kalau nggak, jangan dipaksakan juga ya. Dan kalau memang nggak ada momen yang sesuai dengan risk to reward ratio yang ideal, nggak ada paksaan atau nggak ada kewajiban kita untuk memaksakan entry dengan risk to reward ratio yang jeleknya itu misalkan 2:1. Stop loss-nya 20, take profit-nya cuma 10. Nah, itu nggak imbang. Nanti akumulasinya akan susah untuk profit. Dan yang selanjutnya, diversifikasi. Ini penting banget, teman-teman. Jangan semua modal itu di satu pair atau satu transaksi, itu lebih ngeri lagi gitu. Tapi kita selalu lakukan yang namanya diversifikasi. Ketika kita udah mentok trading di SAU, kita dari 10 kali, 7 kali loss, 3 kali profit, dan terus seperti itu, lakukan diversifikasi. Ada kemungkinan kita harus reset ulang tentang karakternya, polanya, behaviornya, range-nya. Mungkin ada banyak hal yang berubah, yang parameter kita yang sebelumnya itu mungkin udah nggak masuk. Segera lakukan diversifikasi atau reset ulang minimal. Oke, kita bisa menggunakan alat yang lainnya, mungkin misalkan kayak contoh pivot point, Fibonacci, atau di beberapa time frame, multi time frame analysis. Yang pasti kita harus peka terhadap perubahan. Ketika yang biasa kita dapatkan per hari, misalkan kita biasa dapat 3 posisi profit, 1 posisi yang loss, ini misalkan tiba-tiba kok berubah, 1 yang profit, 3 yang loss. Kita harus peka, cari riset ulang. Kalau kita belum ketemu problemnya, coba diversifikasi dulu. Bisa pindah dulu ke mata uang, bisa pindah dulu ke indeks, bisa pindah dulu ke komoditas yang lainnya. Nah, dengan ya contoh dengan Fibonacci sama pivot ini kan kita juga sebenarnya udah bisa ngukur SLTP ya, dan itu udah bisa dihitung dengan angka yang eksak, angka yang pasti gitu. Jadi kita udah bisa nge-review di akhir tuh. Ini caranya bagus nggak sih? Ini apa yang salah? Itu udah ketahuan semua. Bahkan tadi di tips di awal saya udah mengatakan bahwa coba bikin jurnal emosi, journaling emosi. Jadi kita mencatat setiap transaksi itu ketika kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi marah, dalam kondisi overconfidence, dalam kondisi takut, dalam kondisi trauma atau apa. Nanti akan ketahuan mana problem emosi kita yang sesungguhnya. Lalu teman-teman yang harus kita pahami terkait dengan psikologis dan mindset trading ini adalah, dan termasuk risk management ya, itu kita harusnya fokus pada proses, bukan hasil. Karena kalau kita fokus pada hasil, sekali aja kena stop loss, kita akan langsung down secara mental. Tapi kalau kita sadar kalau loss itu adalah proses, bukan hasil akhir, kita akan mungkin kecewa, sedih ya, tapi nggak akan down mentalnya secara berlebihan. Kita akan lebih mudah untuk bangkit lagi ketika kita mengalami kerugian, dan kerugian pun udah pasti akan jelas, akan terbatasi, karena kita udah menggunakan risk management yang tadi kita bahas. Dan yang lebih penting lagi, ini yang sering banyak terjadi, jangan terobsesi pada profit besar. Oke? Ukur keberhasilan ini dari apakah rencana dijalankan itu bisa dengan disiplin, bukan dari profit atau loss mata. Jadi jangan terlalu terobsesi pada hasil instan. Ukuran dari sebuah keberhasilan itu adalah prosesnya yang stabil, prosesnya yang konsisten. Karena percuma hari ini kita dapat 10% dari modal, kalau besoknya loss 20% dari modal. Lebih baik hari ini dapat 1% dari modal, tapi konsisten selamanya. Itu yang semua orang inginkan. Nah, caranya udah saya kasih tahu dari awal sampai dengan akhir. Dan kuncinya kan 2 kalau kita ambil garis besarnya, yaitu risk management dan psikologis trading. Emosi yang umum saat SAU sedang volatil, itu salah satunya adalah FOMO. Ini harus dihindari ya, teman-teman. Contoh, ketika lihat harga naik, kita buru-buru entry tanpa ada analisa, itu juga harus sangat dihindari. Lalu greed, itu udah pasti ya. Greed dalam bisnis apapun itu bisa menghancurkan. Lalu selanjutnya kita harus hindari juga yang namanya panik gitu. Market berbalik arah sedikit, kita langsung cut loss gitu kan. Padahal setupnya masih valid gitu. Itu juga harus kita hindari. Mindset yang harus dipegang ya. Market itu bukan musuh, tapi ladang peluang. Ya, tapi harus paham karakternya. Jangan jadi korban emosi sendiri. Emosi sama dengan sinyal alarm, bukan sinyal entry. Hati-hati terbalik ya.
Ketika kita emosi itu alarm untuk kita stop dulu sebetulnya. Lalu berbicara volatilitas, ini peluang, bukan suatu hal yang harus kita takuti. Ini peluang asal siap dengan rencana yang matang dan kontrol emosi yang jelas. Selanjutnya adalah latih diri dengan jurnal dan evaluasi. Catat semua trade, alasan entry, emosi saat entry atau exit, dan hasilnya seperti apa. Kita bisa evaluasi di akhir. Evaluasi mingguan. Apakah hasil saya disiplin atau saya trading karena baper? Nah, itu juga harus kita perhatikan karena market tidak akan memperdulikan seperti apa emosi kita, seperti apa kesedihan kita ketika kita loss. Market juga tidak akan peduli berapa profit yang kita bisa dapatkan di market. Jadi benar-benar emosi itu harus kita review, harus kita kuatkan. Oke, jadi di tengah volatilitas XAUUSD saat ini sebenarnya justru banyak peluang profit asal trader teman-teman punya manajemen resiko yang jelas dan mental yang stabil. Gunakan alat bantu kayak Fibonacci, pivot point, atau apapun itu ya untuk bantu analisa dan menentukan stop loss dan take profit secara objektif. Ingat, market itu volatil bukan untuk ditakuti, tapi dimanfaatkan dengan persiapan yang matang. Kalau video ini membantu teman-teman jadi lebih paham tentang trading dan jadi lebih terarah saat market ranking atau volatil, langsung aja ya klik like, share, dan boleh komen juga ya. Share juga yang pasti ya ke teman-teman trader biar teman-teman yang lain pada paham juga, oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan biar nggak ketinggalan strategi, tips, dan edukasi trading lainnya yang relevan dan real time. Dan yang pasti teman-teman kalau ada yang mau tanyakan atau ada tema atau ada mau ada topik pembahasan, silahkan di kolom komentar, oke? Ceritain juga ya punya pengalaman apa nih terkait dengan emosi dan psikologis trading di kolom komentar. Nanti kita ngobrol bareng di sana, oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Syam, bye-bye.